Ibnu Rus atau Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus, juga dikenal dengan nama latin Averroes, adalah seorang filsuf, cendekiawan, dan dokter muslim Spanyol abad ke-12. Ia lahir pada tahun 1126 di kota Cordoba, Spanyol, dan meninggal pada tahun 1198 di kota yang sama. Ibnu Rus dikenal sebagai seorang ahli filsafat Aristoteles dan menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan fusi antara filsafat Yunani dan Islam. Karya-karya Ibnu Rus termasuk mengomentari tentang karya-karya Aristoteles seperti tafsir atas metafisika dan tafsir atas fisika, serta karya-karya asli seperti tafsir atas organon yang membahas logika Aristoteles. Ia juga menulis karya-karya tentang kedokteran dan hukum. Ibnu Rus berupaya untuk menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam, dan ia seringkali dilihat sebagai seorang yang menghasilkan sinkretisme antara kedua disiplin ini. Karyanya mempengaruhi banyak pemikir di dunia barat, termasuk Thomas Aquinas dan Dante Alighieri, dan menjadi penting dalam perkembangan filsafat barat pada abad pertengahan. Apa saja kutipan beliau? Berikut adalah beberapa kutipan beliau. Ilmu yang diperoleh dengan paksaan tidak memiliki pengaruh pada pikiran. Kutipan ini persis seperti kutipan Ibnu Sina, berarti mereka berdua adalah filsuf muslim yang memiliki pemikiran yang sama berarti. Makna dari kutipan ini adalah pengetahuan yang diperoleh karena paksaan atau tekanan tidak akan melekat pada pikiran seseorang, dan oleh karena itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebaliknya, ketika seseorang belajar dengan sukarela dan antusias, pengetahuan itu akan lebih mudah dipahami dan diingat, dan akan menjadi bagian dari kehidupan. Ketidaktahuan mengarah pada ketakutan, pengetahuan mengarah pada keberanian. Makna dari kutipan ini adalah bahwa ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran pada seseorang. Sementara pengetahuan yang memadai dapat memberikan rasa percaya diri dan keberanian. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, seseorang akan merasa lebih yakin dalam menghadapi situasi dan mengambil keputusan. Tujuan orang bijak bukan untuk mencari kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Maknanya adalah bahwa tujuan hidup yang sejati adalah bukan hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan, tetapi untuk menghindari agar tidak terjadi penderitaan dan rasa sakit. Orang bijak memahami bahwa hidup penuh dengan tantangan dengan kesulitan, dan mereka berusaha untuk mengatasi masalah dan menghindari penderitaan. Tujuan politik praktis adalah untuk membuat masyarakat terus-menerus merasa terancam, dan oleh karena itu meminta untuk dipimpin ke tempat yang aman dengan menakut-nakuti mereka dengan serangkaian monster yang tidak nyata atau bahaya yang tidak nyata. Maksudnya adalah bahwa politik praktis seringkali menggunakan ketakutan dan ancaman palsu untuk memanipulasi dan mengendalikan masyarakat. Para pemimpin seringkali menciptakan cerita-cerita yang menakutkan untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan mereka, dan ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada bahaya dalam keraguan dan skeptisisme, karena melalui ini penemuan baru dibuat. Makna dari kutipan ini adalah bahwa keraguan dan skeptisisme merupakan hal yang normal dan tidak perlu ditakuti. Bahkan melalui keraguan dan skeptisisme, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan menemukan penemuan baru. Seseorang harus selalu mencari bukti dan mempelajari hal-hal dengan kritis dan skeptis, bukan menerima segala sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Cara terbaik untuk membantah argumen adalah dengan memahaminya. Maknanya adalah bahwa untuk dapat membantah suatu argumen atau pandangan, seseorang harus benar-benar memahaminya terlebih dahulu. Tidak cukup hanya dengan menolak atau menentang suatu argumen tanpa memahaminya dengan baik, karena hal ini dapat mengarah pada kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Dengan memahami argumen dengan baik, seseorang dapat menemukan kelemahan dan kekurangan dalam argumen tersebut dan dapat menyampaikan pendapat atau pandangan yang lebih baik. Semakin sempurna makhluk, semakin jauh ia dari kekurangan. Maknanya adalah bahwa semakin suatu makhluk atau entitas semakin sempurna, semakin jauh juga ia dari kekurangan atau kelemahan. Ini berarti bahwa semakin kita mendekati kesempurnaan, semakin kita akan berusaha untuk menghindari kesalahan atau kekurangan, dan semakin kita akan mengejar kemajuan dan kualitas yang lebih tinggi. Tujuan pengetahuan adalah tindakan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak berguna jika tidak digunakan untuk bertindak. Tujuan utama dari memperoleh pengetahuan adalah untuk menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif dan memperbaiki dunia. Pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadi informasi yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi siapapun.
Itulah beberapa kutipan dari Ibnu Rus serta penjelasannya. Ibnu Rus adalah seorang pemikir yang berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat dan Islam, dan karyanya terus mempengaruhi pemikir modern hingga saat ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pemikiran Ibnu Rus? Di antaranya adalah pentingnya menggabungkan pengetahuan dan akal untuk mencapai kebenaran, lalu selanjutnya kritis dalam mempelajari suatu hal dan tidak menerima apa saja yang disampaikan begitu saja tanpa pemikiran yang kritis. Pentingnya memahami argumen dengan baik sebelum membantahnya. Lalu semakin sempurna suatu makhluk, semakin jauh ia dari kekurangan. Dan yang terakhir, pengetahuan tidak berguna jika tidak digunakan untuk bertindak. Dari pelajaran-pelajaran tersebut, kita dapat belajar untuk menjadi pemikir yang kritis dan skeptis, tidak mudah menerima segala sesuatu tanpa pemikiran yang matang. Kita juga dapat memperkaya pengetahuan kita dengan mempelajari berbagai hal dari berbagai sumber dan berusaha memahami argumen dari sudut pandang yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, kita juga dapat mempelajari nilai-nilai kesempurnaan dan pentingnya bertindak dengan mengaplikasikan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua termasuk untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.